Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 94 ayat yang ke-17 sampai 22. Mazmur 94 ayat 17 sampai 22. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setia-Mu ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setia-Mu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Judul renungan kita hari ini adalah Merasakan Damai Tuhan, ditulis oleh Christine Brown. Sahabat suara kasih, pernahkah kamu merasa sulit untuk menenangkan pikiran? Rasanya sulit sekali untuk menikmati waktu istirahat yang cukup, dan tidur dengan nyenyak. Semakin kamu berusaha mengusir pikiran-pikiran itu, semakin banyak kekhawatiran yang ditimbulkan. Berbagai macam cara telah dicoba, mulai dari membaca buku hingga menonton di layanan streaming. Tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya, fokus menjadi terbagi dan memikirkan pekerjaan yang harus dilakukan besok. Tak lama setelahnya, rasa lelah secara mental dan fisik pun datang. Syukurlah firman Tuhan menawarkan harapan dan bantuan. Ketika pikiran kita sibuk dan berada di luar kendali, Tuhan ingin kita memiliki kedamaian. Faktanya, Dia memberikan hadiah yang berharga, yaitu putranya yang berharga Tuhan Yesus Kristus, kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi jika Tuhan Yesus ingin kita merasakan kedamaian ini, mengapa kita tidak bisa menjaga kesibukan pada tempatnya? Karena kita lupa bahwa kedamaian datang saat kita mengganti kecemasan yang kita rasakan dengan hadirat Tuhan.
Mazmur 94 ayat 19 mengatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Dorongan kuat dari Daud ini, datang di tengah Mazmur yang menyatakan Tuhan sebagai hakim dan pembalas dendam. Daud menulis tentang perlindungan Tuhan atas penindasan dan penghakiman yang adil untuk orang jahat. Namun dia juga memasukkan ayat yang mengilhami ini secara pribadi, sebagai kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Versi internasional baru dari Mazmur 94 ayat 19, menafsirkan kecemasan Daud sebagai kegelisahan yang besar di dalam dirinya. Kecemasan adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh banyak orang. Namun saat membedah ayat ini, saya merasa kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Daud, ketika momen penting itu terjadi adalah pikiran yang sibuk. Saya sangat tahu bahaya dari pikiran sibuk. Jika kamu mengangguk setuju saat terus mendengar ini, marilah kita pertimbangkan perkataan Daud, sebagai janji yang dalam dari Bapa Surgawi kita. Pikiran yang sibuk dapat menipu seluruh keberadaan saya, menimbulkan stres, menimbulkan kekhawatiran, dan kecemasan. Namun mengundang Tuhan ke dalam hati kita, menyambut kebenarannya, akan mendatangkan penghiburan dan damai sejahteranya. Sahabat Suara Kasih, apakah saat ini kamu sedang bergumul untuk meredakan pikiran yang sibuk? Apakah kamu merindukan kedamaian dan istirahat yang nyata? Tuliskan ayat yang kamu dapatkan hari ini, sebagai pedomanmu untuk menjalani hidup. Marilah kita renungkan, saat kita membiarkan kata-kata ini mengantarkan hadirat Tuhan, kita akan mengalami kegembiraan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita akan menukar bahaya dari pikiran yang sibuk dengan kenyamanan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah,
kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.